Halo Adrian, gimana kabarnya nih Adrian? Suaranya sudah kedengeran belum di tempat Adrian? Oke, kita sambil tunggu yang lain join ya, Adrian. Oke, ini suaranya Kalsa udah kedengeran belum di sana? Coba suaranya Adrian masih belum kedengeran nih di sini. Kita tunggu dulu ya. Adrian boleh dinyalakan dulu audio ya, biar bisa kedengeran suaranya, audio dan videonya. Oke. Ini sambil remind dulu teman-teman di grup ya tuh untuk Adrian. Ini sepertinya yang lain belum join, masih belum join ya. Oke. Ini ada yang baru saja join. Ada siapa di sini? Halo, halo. Ini Edsel atau siapa nih? Coba kita tunggu dulu nih. Ini untuk akun Zoom-nya masih belum di-rename ya sepertinya. Oke. Oh, ups ya. Siapa ini? Coba kita lihat dulu. Sepertinya ini ya, betul Edsel atau siapa nih? Ya, Edsel ya. Oke, bener Edsel. Oke, ya karena tadi belakangnya namanya ada ini ya, sama ya. Oke, Edsel. Ini ada Arwin. Kita sapa dulu. Halo, selamat bergabung Arwin. Assalamualaikum Kak Aksas. Halo, Waalaikumsalam Arwin. Gimana kabarnya sore hari ini Arwin? Halo. Oke, ini Adrian udah nyala nih audionya. Tadi ada kendala ya Adrian? Em, Kendala apa? Oh, ini udah nyala. Audionya tadi belum bisa nyala. Oke, suaranya Kak Elsa udah kedengeran belum di sana, di tempat Adrian? Udah Ya jelas ya? ada. Udah Oh jelas ya ya? ada. Oke. Saya saya tadi lagi nonton makanya tadi nggak respon nggak. Oh, lagi Hmm. nonton. Nonton apa itu Adrian? Aku sih nggak kepengen jelasin jujur aja. Hmm, nonton di TikTok? Apa nonton di Netflix? YouTube Oh, di YouTube. YouTube. Oke, keasikan ya. Main games. Nonton orang main games atau apa tuh? Animasi mungkin ya. Oke, Adrian. Ini ada Jeremy, kita sapa dulu. Halo, Jeremy. Selamat sore, Jeremy. Selamat bergabung. Gimana kabarnya, Oh, Jeremy? Oke. Kabarnya gimana nih hari ini, Jeremy? baik Mas. Baik ya, sehat ya, Jeremy. Oke, Iya, mantap. Udah makan belum tadi, Jeremy? udah Mas. Udah, makannya tadi pulang jam berapa nih sekolahnya? Jam Sore. 2. Oh, jam 2 siang ya. Makanya biasanya di sekolah atau di rumah kalau pulang jam 2 tuh, Jeremy? Kenapa Mas? Makan siangnya di sekolah atau di rumah kalau pulangnya jam 2 siang? Di rumah Oh, sepulang di sekolah. rumah. Setelah pulang ya, baru makan di rumah. Oke, Jeremy. Ya, thank you, Jeremy. Ini kita sambil nunggu yang lain join ya. Sepertinya Izan terkendala nih, teman-teman ya. Yang lainnya masih belum join juga sambil menunggu ya. Ini ada chat dari Adrian. Oh, kenapa itu? Nggak bisa gambar modelnya. Gimana itu maksudnya, Adrian? Mau jadi, maksudnya apa itu, Adrian? Boleh jelasin tuh. Aku malah Kenapa? baru tahu. Ini chat dari Adrian. Mau Bentar jadi gimana? VTuber. Apa ini? VTuber. Oh, VTuber itu apa sih? Bentar, aku nyalain kamera. Oke, Kayak boleh. ginian lah. Kayak kucing aku nih. Oh, oke. Kayak Kucing lucunya gini. kucingnya kucingnya kucing itu bisa kayak gerak-gerak gitu kalau kepala aku Oh, gerakin. oh gitu. Ih, sama ya. Tapi ini dia juga bisa ngikutin gerakan Adrian nggak yang ini? Ya bisa, Bisa. Hmm, bahkan ekspresi kayak mulut, mata hmm, itu juga bisa. sama juga. Oh, oke. Ini pakai apa tuh, Adrian? Saya pakai VTube Studio. Oh, ada khusus ya, VTube Studio namanya. Hmm, Hmm. oke. Kirain ini tuh animasinya cuman gitu gini-gini doang gerak, ternyata ngikutin gerakan Adrian ya.
Bisa ya. Ih bagus loh. Ini kayaknya di Zoom juga ada tapi bukan kucing ya itu ya Adrian. Kayaknya Miss pernah lihat tuh kayak gambar orang gitu ya, animasi gitu tapi bukan kucing. Nah ini lucu nih. Ada Iya. gerakan-gerakannya. Ya soalnya ini kucing udah dari tadi di VTube studionya bukan bikinan aku. Oh, dari sana tinggal pilih aja berarti. Saya saya mau bikin tapi nggak bisa gambarnya, nggak ngerti. Oh, tapi kan Adrian bisa pakai AI itu buat ngegambarnya. Adrian pernah coba kan kemarin? Udah, aku udah coba Iya. tapi mah nggak bisa juga. Gak Nggak bisa. ngerti sama Kenapa? sekali. Mungkin AI-nya ganti coba. Adrian pakai apa kemarin? ChatGPT. Pakai ChatGPT. Gemini coba ya. Dari Gemini atau dari AI lainnya tuh. Ada rekomendasi nggak tuh teman-teman buat untuk generate gambar tuh? Boleh tuh nanti discuss sama Adrian. Yang ku tahu itu kalau mau Mm-mm. bikin karakter VTuber itu harus kayak berbagai part, kayak Oh, ada mata, part. ya kayak Hmm. mata, mulut, hidung atau banyak gitu. Dan Oh, aku bingung gambarnya gimana, pusing. berarti harus detail ya, mulai dari mata sendiri, terus hidung, wajah, semua ya, detail ya. Karena Iya, nanti dia belum kayak 3D gitu gerakannya, bisa gerak. dua deh, live Kedua, 2D, oh live ini 2D. dua ya, live 2D, ini dua dimensi ya. Iya, Oke. belum riggingnya, astagfirullahaladzim. Banyak Dari ya. Berarti kemarin Adrian prakteknya dapat info dari mana tuh? Dari YouTube. hmm? Dari YouTube. Biar bisa pakai animasi kucing kayak gini nih. Tutorialnya dari mana tuh Adrian? Sebenarnya gampang sih, cuman tinggal pakai Hmm. kamera tracking, kamera aku. Heeh. Terus tinggal di ini apa di setting, kalau mau di zoom itu ada settingnya. Ada settingnya itu ya, yang di bagian Iya. zoom itu ya, iya. Tapi kalau pengen custom harus pakai aplikasi tambahan ya. Kalau apa? Mau custom, mau custom gambarnya, ya Custom gambar pakai. yang mana? Iya, contohnya ini gambar kucing kayak gini. Kayaknya kan nggak ada kalau dari zoom sendiri, ya kan? Iya. Oke, ya Adrian. Oke, ini Edsel tadi udah di rename ya. Ternyata bener Edsel. Edsel gimana kabarnya sore hari ini Edsel? Kabarnya Edsel gimana nih? Belum tahu kabarnya Edsel. Boleh dibalas di chat Zoom nih, Edsel, atau dinyalakan audionya biar kedengeran ya. Nah, ini sambil menunggu yang lainnya join, kita akan review lagi ya, teman-teman ya. Jadi Arwin, Jeremy, Edsel, dan juga Adrian nih, kita ingat-ingat dulu. Terakhir kali kita bikin project apa nih ya, kita remind lagi supaya teman-teman ingat lagi ya. Setelah 1 minggu nggak dibuka. Nah, ini dia. Jadi nanti Oh, teman-teman hari kemarin saya error, Kak. masih error punya Arwin. Oke, Iya. errornya keterangannya apa punya Arwin? Ada keterangan apa di sana? Oh, sinteksnya invalid kayaknya. Oh, invalid syntax. Nah, berarti kalau Iya. invalid syntax ada sintaks yang kurang atau dia untuk indentasinya. Jadi ada yang perlu dicek lagi tuh, Arwin. Coba ya, nanti boleh di share screen ya, Arwin ya. Atau mau di share screen dulu boleh nih. Kita coba lihat. Arwin sudah membuka platform Algo Python belum? Ini mau buka Oke, sih. lagi mau buka ya. Oke, boleh sambil Ini tak disiapin buka dulu. sekarang aja. Iya, boleh Arwin. Sambil disiapin dulu ya. Nah, ini sambil Kak usah jelasin sedikit ya. Jadi untuk minggu lalu ya, Arvin, Adrian, Jeremy, Esel ya, kemudian teman-teman yang lain itu sudah membuat project shooter ya, game shooter. Kemudian ya, kemarin sudah menambahkan kelas baru ya, seperti kelas enemy, kemudian ada kelas ballet ya yang ditambahkan kemarin di lesson sebelumnya. Nah, untuk hari ini nanti ya kita akan melanjutkan lagi pembuatannya pada bagian yang keempat. Jadi nanti untuk finishing teman-teman, hari ini adalah untuk melengkapi bagian-bagian yang belum terselesaikan. Sepertinya kemarin ada balet, tapi ketika balet terkena oleh enemy, maka enemy-nya belum bisa hilang gitu ya teman-teman ya. Nah itu, nanti kita akan untuk melengkapi algoritmanya. Kita akan melengkapi kode programnya supaya algoritma gamesnya ini bekerja gitu. Oke, coba kita lihat lagi desainnya ya. Untuk desainnya kemarin teman-teman sudah membuat seperti ini ya.
atau boleh menggunakan sprite lainnya. Tidak harus sama persis seperti yang ada di contoh ya. Teman-teman bisa pakai gambar-gambar lain ya. Untuk cara uploadnya kemarin Kak Alfa udah kasih tahu ya bagaimana cara upload gambar pada platform Algo Python. Teman-teman sudah bisa semuanya. Kemudian setelah diupload, kita bisa ganti nama pada kode programnya ya supaya nanti gambar-gambar pada output ada pada hasil outputnya juga bisa sesuai sama gambar yang teman-teman maksud gitu. Nah, untuk desainnya contohnya seperti ini. Coba Kak Alfa slideshow dulu ya biar kelihatan lebih jelas lagi. Ah, ini dia. Oke, udah muncul ya. Jadi di sini ada skor dan juga miss, teman-teman. Nanti kita mau tambahin itu. Jadi antara skor dan miss ini dia mengandung statistiknya, perhitungan dari gamesnya ya, perhitungan antara ballet dan juga enemy ya. Kalau dia berhasil mengenai enemy, maka skornya akan bertambah satu. Kemudian jika terlewat ya, dia akan bertambah satu pada miss. Nah, itu dia, missnya bertambah satu ketika ada enemy yang terlewat. Nah, kemudian kalau kalah lagi, nah kalau lebih dari tiga misalnya ya, maka dia akan kalah. Nah, jadi kita bisa menentukan menang dan kalah berdasarkan hasil statistik dari nilai skor dan juga miss. Nah, untuk nilai skor itu hasil ketika teman-teman berhasil menembak musuh. Namun, kalau miss itu hasil angka seberapa banyak enemy yang terlewat ya, terlewat untuk kita tembak gitu. Jadi nanti kalau terlewat juga akan bertambah missnya. Nah, jadi jangan sampai terlewat nih. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian setelah untuk menang dan kalah juga ada keterangan di sana. Nah, ini ada Abbas, kita sapa dulu. Ada Dilan juga. Halo, selamat sore Abbas, Dilan. Sore. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Abbas dan Dilan? Baik. Baik Kak. Oke, sehat ya, Abbas, Dilan? Yes. Iya, oke, thank you. Dilan dan Abbas nih. Tadi kita baru sedikit review-review ya tentang project minggu lalu. Nah, hari ini nanti kita mau lanjutin lagi tuh Abbas, Dilan dan teman-teman ya. Nanti kita mau selesaikan supaya ketika enemy terkena balet, maka dia akan hilang ya. Eneminya akan hancur. Kemudian setelah hilang, maka akan bertambah skornya. Jadi skor akan bertambah ketika teman-teman berhasil menembak musuh. Lalu miss akan bertambah ketika teman-teman terlewat ya, ada musuh yang terlewat, maka missnya akan bertambah satu. Gitu. Nah ini ada Denis, kita sapa dulu. Halo Denis, selamat sore Denis. Selamat bergabung Denis. Halo, gimana kabarnya Denis sore hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, alhamdulillah sehat ya Denis ya. Oke, nah ini kita lagi mau lanjutin nih untuk project minggu lalu Denis ya. Nanti kita mau lanjut lagi pembuatan algoritmanya terkait dengan skor, miss dan juga enemy dan player. Oke, gitu Denis. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya, Baik Kak. iya. Nah, ini teman-teman ya, kembali lagi ke materi ya. Tadi sudah kita bahas review terkait dengan desain. Untuk desainnya nanti teman-teman bebas mau menggunakan sprite yang sama seperti yang ada di contoh atau mau menggunakan sprite gambar lain ya. Bebas. Untuk backgroundnya juga kemarin bebas ya teman-teman bisa cari dari internet atau mau pakai gambar yang udah teman-teman punya itu it's okay gitu ya, tidak menjadi masalah. Teman-teman bebas untuk bereksplorasi. Bahkan untuk algoritmanya juga teman-teman silakan bisa untuk mengubah atau memodifikasi ya. Misalnya dikatakan menang dan kalahnya jika mendapatkan skor minimal sekian atau missnya maksimal sekian gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa tentukan algoritma gamesnya teman-teman sendiri. Boleh di custom ya, tidak harus sama persis. Jadi nanti yang Kak Ausa berikan biasanya hanya sebagai referensi, contoh ya. Teman-teman bisa gunakan itu atau boleh menggunakan ya untuk algoritma sesuai dengan yang teman-teman mau. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, nah ini dia yang sudah kemarin teman-teman kerjakan. Nanti kita tambahkan lagi di bagian checklist. Kemarin sudah pernah membuat
tujuan ya teman-teman ya. Planning ya. Ada poin-poin dalam bentuk mind map. Nah, kemudian ada checklist itu boleh dilengkapi lagi teman-teman ya. Seperti untuk kemampuan mengkontrol pemain dengan keyboard, teman-teman bisa berikan keterangan di sana. Jadi untuk gerakannya kita bisa arahkan menggunakan beberapa tombol seperti tombol ke arah kiri, kanan ya. Kemudian Anda tembakan bisa menggunakan tombol spasi misalnya. Atau menggunakan tombol lain juga boleh ya, tidak harus spasi. Kemudian ya, berikutnya teman-teman bisa tentukan untuk tombol-tombolnya. Setelah itu, untuk ketersediaan musuh. Nah, ini dia teman-teman. Jadi musuh ini akan muncul di tempatnya secara acak. Nah, jadi dia munculnya secara acak. Jadi nanti kita kombinasiin dengan modul random juga ya teman-teman ya. Jadi dia acak untuk titik koordinatnya, kemudian nah, dia akan muncul dari bagian atas layar, kemudian bergerak ke bawah. Nah, jadi kayak seperti jatuh gitu ya, teman-teman ya, untuk enemy-nya. Kemudian playernya bisa kita gerakkan kanan kiri untuk menembak musuh ya, menggunakan balet atau peluru yang akan kita tembakkan dengan cara klik tombol spasi, misalnya seperti itu. Nah, pada waktu tertentu nanti ada beberapa musuh di layar, misalnya 5, ada 5 musuh di layar. Jadi ada saat-saat tertentu itu gamesnya levelnya makin sulit gitu. Jadi nanti akan kita bisa tentukan secara random ya untuk angka-angka yang muncul seberapa banyak jumlah musuh yang akan muncul di layar. Kemudian berikutnya pemain. Nah, jadi teman-teman bisa tentukan menang dan kalahnya ini berdasarkan nilai perhitungan pada statistik skor dan juga miss. Nanti kalau nilainya misalnya minimal dia bisa menghancurkan 10 musuh. Nah, maka dia akan menang ya. Jadi player akan menang hanya jika dia berhasil mengalahkan 10 musuh ya. Dalam kata lain, dia mendapatkan skor 10 gitu, minimal ya. Atau mau dibuat angka yang lebih banyak lagi juga boleh teman-teman ya. Berarti gamesnya akan lebih lama juga saat dimainkan ya. Misalnya dia akan menang hanya jika berhasil mengalahkan 20 musuh gitu, boleh. Ya, atau berapa, boleh aja. Teman-teman bisa ganti untuk angka-angkanya di sini ya. Kemudian berikutnya pemain kalah. Jadi nanti kita juga bisa menentukan kapan ketika pemain akan kalah gitu ya. Misalnya dia berhasil atau oh ini dia tidak berhasil untuk menembak minimal sekian musuh. Nah, atau ada yang musuh yang terlewat teman-teman ya. Misalnya ada musuh yang terlewat minimal nih ya maksimal 3 atau mau dibuat maksimalnya 5 atau 10 juga bisa. Nah, gitu. Nanti untuk di sini contohnya, kalau ada 3 musuh yang terlewat, maka dia akan kalah. Walaupun skornya banyak ya, teman-teman ya. Walaupun skornya banyak, tapi ada yang musuhnya yang terlewat sejumlah 3, maka otomatis pemainnya akan kalah. Gitu. Nah, ini adalah contoh sebuah algoritma, sebuah games. Nah, untuk angka-angkanya silakan nanti teman-teman bisa ganti ya, disesuaikan, tidak harus sama persis seperti ini. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, kita akan bahas ke sini. Nah, ini ada Ken, kita sapa dulu teman kita. Halo Ken, selamat sore Ken. Sore Miss, Oke, gimana kabarnya Ken sore hari ini? capek Oh, capek. Kenapa Ken? Baru aja pulang sekolah jam berapa tadi Ken? Pulangnya? dari 3:45. Oh, 3:45. Baru aja sampai dong Ken. Habis itu tadi udah istirahat bentar. Udah makan belum? Udah, Udah ada makan. Langsung buka laptop lagi ya, Ken ya. Ini tadi pulangnya emang agak kesorean karena ada kegiatan atau emang jam segitu pulangnya, Ken? oh bukan itu pulang jam 1, tapi Heeh. ada les. Oh, ada les Bukan les, isi tambahan. ekskul. Ada ekskul. Ekskul apa ini, Ken? Ikutan apa tuh? Animasi yang kemarin itu aku bilang. Ah, oke oke. Itu ya animasi ya. Udah bikin animasi apa nih minggu ini, Ken? Mobil Bikin mobil. Wow. Animasinya yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi, Ken? 2 dimensi. 2 dimensi. Wih, keren ya. Oke, Ken, bagus ya, menambah ilmu pengetahuan juga keterampilan ya. Keren. Oke, thank you, Ken. Selamat bergabung lagi ya. Walaupun capek, tapi kita tetap semangat buat belajar nih. Thank you, Ken.
Oke deh. Nah, tadi di sini kita lagi bahas sedikit review terkait dengan desain games shooter ya, Ken dan teman-teman nih di sini. Kemudian untuk algoritmanya tadi Miss sudah sedikit jelaskan ya, Kak sudah sedikit menjelaskan dan remind lagi untuk algoritmanya ya, teman-teman bisa dikatakan menang dan kalah itu seperti apa. Nah, nanti ini berdasarkan dari skor dan juga Miss. Nanti setelah itu ya, ketika menang dia akan muncul keterangan ya, congratulations atau you win atau apa. Nah, itu silakan nanti teman-teman bisa custom. Kemudian berikutnya kalau kalah, nah dia ada keterangan you lose gitu ya. Jadi ada sebuah string yang muncul pada layar. Nah, untuk teksnya ini bisa teman-teman tentukan ukurannya, warnanya, stylenya ya. Kemudian untuk tulisannya teman-teman bebas untuk mengganti. Oke, seperti itu ya. Nanti silakan teman-teman bereksperimen untuk menambahkan data-data tersebut. Oke, jadi nanti di bagian planning teman-teman. Nah, ini dia yang akan teman-teman kemarin sudah dikerjakan ya. Sepertinya sudah teman-teman buat ya untuk mind mapnya dari bagian sprite, kemudian ada musik ya. Nanti kita tambahkan musik juga. Untuk musiknya teman-teman bisa ganti ya, nggak harus pakai sound effect yang ada di platform ya. Teman-teman bisa gunakan misalnya kemarin ada yang sudah pernah upload tapi masih belum bisa diakses ya. Misalnya dalam bentuk file MP3 biasanya ya. Kalau masih dalam file MP3, dia tidak bisa muncul terkadang suaranya. Jadi, supaya bisa muncul suaranya, maka teman-teman perlu untuk mengganti ya, bisa mengconvert terlebih dahulu file MP3 ke dalam file OGG. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan platform yang ada di Google. Coba kita contohkan ya, kita cari ya, convert MP3 to OGG. Nah, jadi nanti teman-teman bisa klik aja seperti ini yang free ya. Teman-teman bisa tambahkan free gitu. Supaya nanti ketika teman-teman mau download itu tidak terkendala ya. Nanti daripada harus bayar dulu. Nah, ini kan banyak yang free. Pakai yang free aja. MP3 to OGG converter. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu misalnya yang ini. Kemudian ketika teman-teman sudah punya file suara dalam bentuk MP3, boleh diupload di sini lalu di-download. Nah, setelah di-download baru kita upload lagi di platform AlgoPython. Ya, setelah di-upload kita ganti namanya pada kode programnya. Nah, itu dia. Jadi cara untuk menambahkan ya suara yang baru, teman-teman bisa dengan cara seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Oh, ini dari Arwin. Waduh, baru setengah bikinnya. Hehe. Oke, Arwin baru setengah bikinnya kemarin ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Arwin ya untuk progresnya. Tidak apa-apa Arwin. Jadi nanti kita akan lanjutkan bersama-sama gitu ya. Yang sudah selesai nanti bisa dilanjut untuk modifikasi dari file suara, gambar, desain ya dan lain-lain gitu. Oke, yang masih belum selesai boleh dilanjutkan dulu pada algoritma pemrogramannya ya. Baru kita modifikasi. Nah, itu alurnya ya, teman-teman boleh coba dulu ya menambahkan algoritmanya baru kita desain ulang, boleh. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya nah ini teman-teman, coba kita slideshow lagi ya. Jadi nanti hari ini fokusnya ya, fokus utamanya adalah menambahkan ya untuk algoritma ketika balet atau peluru terkena musuh ya, mengenai musuh, maka musuh akan menghilang. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia akan adanya tabrakan antara peluru dengan enemy. Nah, kalau di sini monster misalnya seperti itu ya. Atau UFO atau mau diganti apapun bebas ya. Jadi enemy itu gambarnya nanti bisa diganti sama teman-teman. Kemudian kalau di sini contohnya adalah monster yang ada di dalam UFO itu ya. Jadi ketika adanya tabrakan antara peluru atau balet ya dengan musuh, maka yang terjadi adalah misalnya skornya akan bertambah ya. Jadi skornya bertambah satu. Kemudian selain itu, monsternya juga akan ikut menghilang. Nah, jadi adanya pergantian ya. Eventnya ini ada desain dan juga skor yang bertambah gitu. Kemudian jika ada ya adanya musuh yang terlewat,
maka miss akan juga bertambah gitu. Miss akan bertambah ketika adanya enemy yang terlewat. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita perhatikan lagi teman-teman di sini. Tuh dia. Jadi ketika kita tembak, maka musuhnya akan menghilang ya. Dia hilang, hilang, hilang gitu. Jadi dia akan menghilang ketika hanya jika terkena enemy, terkena peluru gitu. Oke. Skornya juga akan bertambah teman-teman. Coba kita perhatikan ya kan ya. Oke, nah ini ada chat dari Arwin. Dulu pernah bikin game arcade pakai JavaScript juga. Oh, Arkanoid, arcade atau Arkanoid ini? Arkanoid mungkin ya. Pakai JavaScript juga. Wih, keren nih Arwin. Dulu Arwin pakai JavaScript full semuanya pakai JavaScript atau ada kombinasi kode lain? Game shooter ini, wow, ternyata Arwin sudah pernah bikin yang sejenis ini ya. Oke, bagus Arwin. Waktu itu Arwin lihat dari mana nih untuk tutorialnya? Belajar dari mana nih Arwin? Ada HTML Dulu sama apa CSS. itu Oh, pakai di YouTube sih tutorialnya. oh dari YouTube, oke. Oh, berarti dalam bentuk website ya untuk Arwin ya, karena ada Iya, HTML dan CSS. Wow, keren-keren Arwin. Jadi nanti bentuk gamesnya bisa diakses di Google teman-teman, karena bentuknya website ya. Kalau di sini kan iya. Tapi perbedaannya harus di aplikasi ya. hosting dulu. Oh, oke, harus di hosting dulu ya Arwin. Terus kemarin Iya, biar gimana bisa jadinya? dipakai. Iya, betul. Punya Arwin, apakah sudah bisa dimainkan waktu itu untuk gamesnya? Di desktop Mm-mm. laptopku sendiri bisa, tapi Bisa kalau di desktopnya orang lain dimainkan. nggak bisa. Soalnya kan masih Oh, nama websitenya kan masih ada indentasi HTML-nya. iya, Harus di hosting dulu. betul. Di Oke. hosting mahal ternyata. Berapa nih Arwin? Udah cek-cek harga belum? Pernah kayaknya cuma 300.000 kan. Oh, oke. Itu setiap bulanan atau setiap berapa kali klik gitu? Berapa kali Ya akses? harusnya sih permanen ya. Harusnya Permanen kalau ya, hosting gitu. permanen ya, permanen ya. Jadi nggak ada batasan untuk sekian kali klik gitu ya. Iya, cuma Oke. susah di CSS aja sih. Ya CSS di susah. CSS-nya. Iya, kalau di HTML tuh lebih ke struktur ya, struktur penulisan pada Tulisan websitenya. doang. Iya, kalau untuk CSS tuh ibarat kata dia itu untuk mempercantik website ya. Jadi kita bisa Ah, kasih warna-warna, desain ya, terus style, font kayak gitu pakai CSS. Nah, ini perbedaannya kalau JavaScript sama Python itu merupakan bahasa pemrograman. Tapi kalau HTML dan CSS itu bahasa deklaratif gitu, bukan kayak yang bahasa Arwin. pemrograman. Bahasa apa tuh? Bahasa, Bahasa kayak jadi bahasa, satu gitu. Jadi kayak iya. JavaScript gitu nggak sih? Iya, kalau HTML CSS itu lebih ke struktur ya, untuk Arwin ya. Jadi struktur penulisan sebuah website itu loh. Jadi kan ada heading satu, misalnya kayak gitu. Terus ada paragraf, kalau ada gambar, terus ada list item, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa pakai HTML. Terus kalau udah ditentukan nih ya, kemudian kita bisa kasih warna-warna menggunakan CSS. Nah, itu just information aja ya, teman-teman ya. Nanti kalau penasaran lebih lanjut, bisa belajar lagi teman-teman ya HTML dan CSS, bisa lihat-lihat lagi pada tutorial-tutorial YouTube atau bisa cari referensi di GitHub ya. Dulu pernah Kak Elsa kenalkan ke GitHub ya teman-teman ya. Nanti boleh tuh teman-teman bisa explore di GitHub. Oke, lanjut lagi. Thank you Arwin udah cerita-cerita. Nanti Oke, Arwin Kak. boleh ya boleh dicontohin ya, ditampilin ya, ditunjukin tuh untuk desain gamesnya kapan-kapan. Oke, thank you Arwin. Lanjut lagi berikutnya teman-teman. Nah, untuk bagian checklistnya, nanti silakan teman-teman bisa update lagi ya. Untuk bagian checklist kemarin sudah teman-teman kerjain ya. Kemudian boleh diupdate untuk poin-poin berikutnya yang sudah dikerjakan kemarin mana saja itu bisa dicentang-centang ya. Nanti kalau sudah warna hijau seperti ini artinya sudah berhasil dicentang, sudah selesai dikerjakan nih. Tujuannya membuat seperti ini itu apa nih teman-teman? Ketika teman-teman menulis seperti ini, poin-poin yang dikerjakan, kita bisa tahu ya update-nya. Mana yang masih belum dikerjakan, mana yang sudah dikerjakan. Jadi tidak ada yang terlewat. Ini tujuannya seperti itu teman-teman ya, supaya tidak ada yang terlewat.
ya. Apalagi kalau bekerja dalam tim, teman-teman. Kalau bekerja dalam tim, biasanya kita pakai beberapa platform ya, seperti apa ya namanya. Kalau saya dulu pernah pakai satu platform itu biasanya kita bisa share gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa bikin checklist, to-do list, terus ada yang bagian yang sedang on progress, ada yang sudah, ada yang masih rencana gitu. Kita bisa pakai, oh namanya Trello kalau saya ingat. Nah, namanya Trello. Coba deh, nanti teman-teman kalau mau kerja kelompok gitu ya, kerja kelompok di sekolah, nah itu bisa tuh nanti teman-teman bisa pakai namanya Trello. Ini biasanya kalau orang-orang yang lagi kerja, bikin project gitu, biasanya pakai ini teman-teman. Nggak hanya Trello sih, banyak banget ya. Sejenis Trello itu banyak sekali. Nah, salah satunya ini yang pernah Kak Osa pakai namanya Trello. Kamsa, itu Oke, di WA Arwin? ada yang bilang nggak bisa masuk. Oh, oke oke. Coba-coba kalau saya lihat ya di WA. Siapa nih yang nggak bisa masuk? Oke, tunggu sebentar ya. Thank you, Arwin. Nggak bisa join. Oh, kenapa nggak bisa join? Naira ternyata. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Iya Kak, Iya, Naira coba masuk. Oke, linknya sepertinya sudah sesuai ya teman-teman ya. Tadi tidak ada yang terkendala ya. Kenapa nih Naira? Boleh di restart dulu nih. Boleh di restart dulu. Dicoba lagi. Oke. Udah. Yuk, lanjut lagi ya. Oke, thank you. Teman-teman, tadi sampai mana nih? Oh, sampai Trello ya. Jadi tadi kita sedang mengenalkan teman-teman tentang salah satu tools yang bisa digunakan untuk pembuatan project. Nah, ini dia, Trello.com ya, bukan yang atas, yang bawah nih, teman-teman. Nah, tadi. Oke, jadi nanti bentuknya itu ada checklist-checklist ya, checklist-checklist yang bisa kita buat untuk mengerjakan tugas bersama ya. Jadi ada manajemen project. Nah, ini dia tuh. Sekarang berbayar ya sepertinya ya. Oh, sekarang kok berbayar? Dulu free, teman-teman. Nanti teman-teman bisa gunakan contoh yang lainnya aja nih ya. Trello itu sekarang sepertinya udah ini ya, udah nggak free. Oke. Nah, itu just information aja. Nanti teman-teman bisa explore lagi untuk tools yang bisa digunakan kalau mau kerja kelompok gitu ya. Kita bisa pakai sejenis ini, tapi versi sharing gitu. Jadi bisa dilihat oleh beberapa orang, nggak hanya satu orang aja gitu. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, setelah itu kita akan review sedikit terkait dengan beberapa fungsi ya yang ada di sini. Oke, boleh Ken mau ke toilet dulu. Ya, thank you Ken. Tadi udah dikabarin. Ini tadi Naira masih belum bisa join ya kayaknya. Bentar, kita cek dulu. Oh iya, masih belum bisa. Kita sambil nunggu Naira ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini ada beberapa perintah seperti collide rectangle ya. Nah, ini dia. Jadi ada sebuah perintah ya ketika teman-teman menambahkan player dan juga monster ya. Nah, ini gunanya untuk mengembalikan nilai true false. Nah, ini untuk pemain ketika menyentuh monster ya. Jadi ada suatu event, adanya sebuah kejadian ya antara pemain dan monster misalnya atau antara ballet dan monster ya atau musuh gitu. Jadi kita buat event teman-teman ya. Kemudian eventnya apa? Misalnya ketika ballet terkena musuh, dia akan menghilang, kemudian skornya akan bertambah gitu. Nah, ini yang contohkan. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada variabel global. Variabel global ini kemarin sudah pernah kau usah bahas ya. Sedikit pernah kau usah bahas. Nah, ini teman-teman bisa gunakan variabel global ya. Ini tujuannya ketika teman-teman ingin mengakses untuk aplikasinya di beberapa platform ya, di beberapa sistem operasi. Jadi ada sistem operasi yang berbeda-beda supaya bisa tetap diakses, kita bisa samakan untuk penggunaan variabelnya namanya variabel global, teman-teman. Oke, gitu ya. Lanjut lagi berikutnya.
Nah, ini ada tambahannya ya. Ini ada informasi tambahan terkait dengan siklus hidup produk IT. Nah, jadi sebuah produk IT contohnya yang sedang teman-teman kerjakan ini ya, pembuatan games. Games itu adalah salah satu contoh produk IT yang sedang teman-teman kembangkan. Games ini ya, game shooter. Kemudian biasanya tahapannya itu dimulai dari perencanaan ya. Yang pertama kita mulai dengan rencana terlebih dahulu. Untuk rencana, biasanya teman-teman bisa buat dalam bentuk mind map seperti yang biasanya kita buat ya. Teman-teman bisa pakai mind map. Setelah kita buat mind map, teman-teman bisa gunakan ya beberapa tools seperti tadi yang Kak Oksa tunjukkan itu atau namanya Miro. Miro juga bisa teman-teman gunakan untuk menulis poin-poin ya seperti sticky note itu ya, tapi sticky note-nya versi digital. Teman-teman bisa gunain ini juga namanya miro.com. Ini untuk membuat ya catatan secara digital teman-teman ya. Catatannya itu bisa di-share ke beberapa orang. Kemudian bisa lebih menarik gitu kalau teman-teman lagi bikin planning gitu ya, lagi kerja kelompok, kita bikin pada Trello atau Miro. Nah, teman-teman bisa pakai tools-tools seperti ini. Oke, nah teman-teman nanti bisa coba explore. Namanya adalah miro.com tuh. Kita klik aja di sini. Nah ini create ya. Kita create board. Jadi kita buat board yang masih kosong ya. Kemudian teman-teman bisa buat flowchart, lalu ada mind map ya, banyak sekali. Nah ini kalau flowchart tuh biasanya kita buatnya untuk membuat aplikasi misalnya ya. Jadi ada alur ya, nggak hanya aplikasi. Misalnya mau bikin cara kerja sebuah aplikasi atau website atau yang lainnya boleh. Teman-teman bisa klik di sana. Nah ini dia Word. Kita klik di situ. Oke, create team board bisa atau upgrade ini mau dilihat ya teman-teman bisa buat. Oke lanjut lagi ya. Berikutnya di sini ada desain. Jadi tahap kedua ada desain. Itu ketika teman-teman ingin menambahkan gambar-gambar seperti background, kemudian untuk sprite ya. Kita bisa desain terlebih dahulu menggunakan alat-alat yang kemarin kita sebutin itu ya bisa pakai AI atau mau menggambar menggunakan pixel art ya atau mau cari-cari gambar sendiri. Nah, itu untuk desainnya teman-teman bebas untuk penggunaan gambarnya ya. Kemudian setelah kita desain, kita tentukan untuk gambarnya, kita bisa kembangkan. Nah, untuk perkembangannya ini kemarin contohnya ketika teman-teman sudah mulai mengerjakan mulai dari kode program awal ya, itu ada strukturnya. Nah, itu adalah bagian pengembangan, teman-teman. Jadi ada poin-poinnya, urutannya gitu. Setelah itu ada tahap pengujian. Nah, jadi ketika teman-teman sedang mengerjakan gamesnya ya, kita pasti akan running, akan cek hasil gamesnya apakah sudah bisa dijalankan dengan lancar, atau masih ada bug ya, atau masih belum dijalankan. Nah, teman-teman bisa cek kembali caranya dengan running kode program dan kita mainkan gamenya. Nah, jadi ada bagian testing teman-teman ya. Biasanya ada pekerjaannya khusus buat testing games. Jadi nanti dia tugasnya main games ya yang udah dibuat oleh developer-developer gitu. Terus tugasnya adalah menemukan ya keluhan-keluhannya. Misalnya waktu kita mainkan gamesnya agak kurang oke nih di bagian ini gitu. Jadi nanti bisa dikembangkan lebih bagus lagi gitu. Jadi memberi saran biasanya seperti itu. Nah, itu untuk pengujian. Kemudian ada tahapan dukungan. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan tools-tools tambahan ya, kita bisa implementasikan. Tadi contohnya ada beberapa tools yang bisa dikerjakan gitu, yang bisa kita gunakan. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini untuk pengujian teman-teman bisa menggunakan ini ya, teman-teman bisa pakai sampel. Misalnya gamesnya sudah jadi. Nah, kita bisa minta teman-teman kita untuk memainkan gamesnya ya. Kemudian dari hasil pengujian tersebut ya nanti kita meminta saran dari teman-teman kita. Nah, kira-kira gamesnya gimana nih gitu. Apakah ada saran ya biar lebih bagus lagi atau ada kendala yang ditemukan ya saat bermain games. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan lagi jauh lebih bagus gamesnya. Nah, itu dia. Itu adalah proses bagaimana teman-teman mengembangkan sebuah games. Nah, kemudian nanti Kak Osa akan berikan contoh referensi tambahannya ya. Nanti kita boleh buka dulu platform Algo Python-nya. Nah, di sini Kak Osa sudah siapkan teman-teman ya. Nanti Kak Osa kirim linknya.
Ini adalah contoh referensi yang lengkap, tapi ya seperti biasanya. Jadi tugasnya teman-teman adalah melengkapi data-data dan juga kode program yang masih kurang di sini. Ya, ini versi yang keempat ya teman-teman ya, versi keempat. Nanti ada poin-poin seperti di sini contohnya ya, teman-teman bisa menambahkan untuk menang dan kalahnya mau ditambahkan teks apa. Nah, ini masih kurang lengkap, bisa dilengkapi teman-teman. Kemudian yang sudah kemarin kita kerjakan dimulai dari ini ya, menambahkan kelas utama. Ada game sprite. Kemudian kita isi data-datanya. Setelah kita membuat game sprite, teman-teman juga sudah membuat definition-definition di dalamnya ya. Lalu ada kelas turunan-turunannya seperti kelas player, kemudian ada kelas enemy, dan juga kelas ballet. Nah, untuk kelas-kelas turunan tersebut, teman-teman juga perlu menambahkan metode ya. Metodenya kemana sudah kita buat ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita tinggal lanjutin aja gitu. Untuk metodenya pada kelas player, nah ini ada metode untuk saat kita klik ke kiri kanan ya. Jadi kita bisa menggerakkan player ke arah kiri dan kanan menggunakan tombol arah kanan dan kiri. Kemudian ada fire ya, lalu berikutnya ada kelas enemy. Untuk kelas enemy kita bisa menampilkan enemy-nya. Misalnya dia akan gerak dari atas ke bawah, lalu munculnya juga secara random untuk titik koordinatnya. Nah ini teman-teman bisa tentukan untuk definition-nya seperti ini. Setelah itu ada kelas ballet. Nah ini terkait dengan balet atau peluru ya. Jadi untuk balet atau pelurunya ini dia gerakannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa tambahkan enemy movement di sini. Nah, ini contohnya seperti ini untuk definition yang ada di dalam kelas balet. Kemudian setelah kita berhasil menyelesaikan pembuatan kelas-kelas ya, termasuk kelas turunan tadi, nah kita bisa lanjutkan pada pembuatan. Nah, di sini ada algoritma, kemudian ada window ya. Jadi dimulai dari pembuatan window, lalu kita buat looping gamenya. Nah, ini dia. Untuk looping gamenya kita menggunakan looping while. While run ya. Jadi kalau kita pakai looping while itu artinya dia akan bisa kita mainkan terus-menerus gitu. Ya, jadi untuk while-nya di sini kita tambahin ya ada hashtag-hashtag itu untuk keterangannya aja ya teman-teman ya. Jadi bisa dibaca nanti ada keterangan tambahan seperti ini. Fungsinya ketika teman-teman ingin memahami kode program tersebut ya biar bisa lebih jelas jadi Kak usah kasih keterangan-keterangan seperti ini. Gitu. Kemudian di sini ada key down, key space ya. Ini untuk tombol-tombol yang ada di keyboard teman-teman. Nah, ini dia. Oke, tapi perlu diingat ini kode programnya masih belum lengkap ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah melengkapi dari referensi yang kau saya berikan di sini gitu ya. Sebelum itu kita bahas lagi ya. Jadi untuk penggunaan while loop-nya kita tambahkan algoritmanya di sini teman-teman ya. Jadi ada event, ada kejadian-kejadiannya. Nah, di sini. Jadi dia hanya akan tertutup hanya jika teman-teman klik tanda close ya. Jadi quiet seperti ini teman-teman. Dia hanya akan tertutup saat kita klik tanda close saja. Kemudian di sini ada tambahan keterangannya nih. Nah, ini dia press on the spacebar event ya, the spread fires. Jadi ketika kita klik tombol spasi ya, maka yang terjadi apa? Oh, adanya peluru yang menembak musuh. Kemudian ketika berhasil terkena musuh, maka akan muncul suara, misalnya suaranya suara ledakan gitu ya, sound play gitu, fire sound play. Nah ini dia, fire itu untuk suara ledakannya itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita juga akan hubungkan dengan skor dan miss. Nah jadi adanya statistik statistik di sini untuk perhitungan skor. Nah, skornya dia akan muncul keterangan di pojok kiri atas itu ya. Skor dan juga miss-nya. Kita bisa tuliskan di sana mau dikasih keterangan apa, ukurannya seberapa, warnanya apa. Nah, ini teman-teman bisa atur. Oke, berikutnya di sini ada keterangan juga untuk menambahkan perpindahan sprite. Jadi untuk sprite-nya nih ya kita tambahkan update. Contohnya di sini ada ship, monster dan ballets. Nah, nanti kalau namanya bukan monster, bukan ballets ya, boleh disesuaikan juga tergantung sama nama sprite-nya teman-teman. Nama kelasnya gitu. Oke. Selanjutnya nah, di sini ada tambahan lagi ya. Tidak kalah pentingnya, ini teman-teman, ini perlu dibuat nantinya. Ini adalah loop
game ya, loop game utama. Jadi nanti ada sebuah algoritma nih ya. If score lebih dari goal, jadi kita buat variabel terlebih dahulu. Jadi score kemudian goal ini adalah sebuah variabel yang sudah kita tentukan. Jadi untuk menentukan menang dan kalahnya ya, kita buat seperti ini teman-teman. Misalnya kalau skornya itu lebih dari atau sama dengan goal ya, artinya melebihi target atau sama dengan target tujuannya, maka dia akan menang ya. Menang caranya kita buat tulisan. Ada win. Nah, di sini pada titik koordinat berapa kita tuliskan X dan Y-nya. Nah, setelah itu yang terakhir jangan lupa kita update dan juga kita tambahkan. Nah, ini dia. The loop runs every sekian detik. Nah, jadi kita kerjakan bahwa kita berikan keterangan bahwa loop permainan ini akan berulang ya. Dia akan terus berjalan nih selama 50 detik, nulisnya seperti ini, teman-teman. Gitu. 0,05 detik, sorry ya. Bisa ditambahkan, bisa diedit, boleh dicoba, nanti boleh diganti kalau angkanya diperkecil atau diperbesar seperti apa. Gitu ya. Ini untuk time delay-nya, teman-teman. Jadi delay-nya sekian detik. Ini ada Naira. Halo Naira, selamat sore Naira. Naira tadi ada kendala buat masuk Zoom ya? Tadi kenapa tuh Naira kendalanya? Oke, ini suaranya Naira masih belum kedengeran di tempat Miss nih. Suaranya Miss sudah kedengeran belum di tempat Naira? Ini semoga udah kedengeran ya suaranya Miss di tempat Naira ya. Oke, tadi sepertinya Kak Oksa minta Naira untuk restart dulu ya. Kemungkinan biasanya kalau belum bisa join Zoom, teman-teman bisa restart dulu atau perlu update Zoom ya. Kadang Zoom-nya perlu diupdate dulu tuh Naira. Ya, setelah kita update baru kita bisa masuk lagi gitu. Oke, mantap. Nanti Naira boleh sampaikan lagi ya kalau misal ada kendala kayak tadi. Ini untungnya Naira udah bisa join lagi seperti biasanya. Oke, ya ada chat dari Naira akhirnya. Kenapa tuh tadi Naira? Ada kendala di mana Naira? Oke. Oke, oke. Ini ada chat juga dari Adrian. Oh, Adrian tadi lagi nonton ini ternyata. Oh, oke, apa itu? Adrian. Oh, Zoom-nya nggak respon ya, Naira? Zoom-nya nggak respon, not respon gitu. Mungkin karena jarang dibuka, Naira. Udah 1 minggu nggak dibuka ya. Zoom-nya jadinya dia no respon mungkin. Oke, Naira dan teman-teman ya. Nah, jadi hari ini silahkan teman-teman boleh dibuka platform AlgoPython-nya. Kemudian nanti Kak Usa akan berikan contoh referensinya dan tugasnya teman-teman adalah melengkapi kode referensi yang Kak Usa berikan gitu ya. Jadi tugasnya adalah melengkapi dan memperbaiki yang error. Jadi nanti teman-teman adalah tugasnya memperbaiki ya, melengkapi dan memperbaiki gitu. Nah, supaya nanti teman-teman jauh bisa lebih memahami. Karena biasanya kalau ada error ya, kita bisa belajar dari sana. Oh, ternyata kurangnya di sini gitu, yang perlu dilengkapi atau diganti yang ini gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari error ya. Oke, nah sekarang nggak usah akan berikan linknya nanti di chat Zoom ya, dalam bentuk file dokumen seperti ini. Google Docs ya. Silakan teman-teman bisa dibuka pada lesson yang sama, masih seperti sebelumnya ya di lesson yang seperti kemarin ya, masih di file yang sama. Silakan teman-teman bisa dibuka lagi, kemudian kita share screen ya. Gak usah stop share dulu. Oke, nah ini dia. Kalau saya kirimkan di chat Zoom, silakan teman-teman boleh mulai untuk share screen. Ya, tugasnya teman-teman adalah memperbaiki ya, kemudian melengkapi kode yang sudah kau berikan di sana. Oke, yang masih ada kendala untuk membuka algo Python-nya boleh disampaikan. Yuk, teman-teman boleh di-share screen dulu. Masih belum kelihatan nih share screen-nya. Boleh di-share screen dulu. Adrian, Edsel, Arwin ya. Kemudian Jeremy, Dennis, Abbas. Dilan, Naira, Ken. Nah, yuk teman-teman kita share screen semuanya. Nah ini sudah ada Adrian, lalu ada Dennis. Oke, terima kasih Adrian, Dennis. Yuk teman-teman kita share screen lagi. Yang masih ada kendala boleh disampaikan. Sambil Kak Oksa lihat progresnya ya, sudah sampai di mana
progresnya teman-teman di sini. Oke, nanti kalau misal masih kesulitan untuk memahami kode program, boleh disampaikan ya teman-teman ya. Karena sepertinya tadi masih ada beberapa contoh kode referensi yang baru ya. Jadi untuk penggunaan kodenya ini baru. Jadi teman-teman silahkan bisa sambil dicatat atau ditanyakan ya poin-poin mana saja kode program yang masih perlu kita bahas. Itu ya, boleh ditanyakan sama Kak Oksa. Oke, ini untuk share screen-nya masih belum kelihatan ya. Masih hitam nih di layarnya Kak Oksa. Kenapa ya? Coba kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Yuk kita share screen dulu. Yang masih belum share screen teman-teman boleh di share screen dulu. Kita buka platform Algo Python-nya. Nah ini sudah ada Arwin. Kemudian ada Denis ya. Ada Dilan. Oke teman-teman. Masih di file yang sama ya. Masih di file yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Yang masih terkendala Oh, untuk nggak membuka keluar ya? platform siapa? Oke. Arwin, apakah ada yang mau ditanyakan Arwin? Terminalku kok error ya? Nggak bisa Oh, terminalnya ketika error. dicek. Oke, coba kita cek lagi ke atas Arwin. Untuk kode programnya ini apakah sudah menggunakan yang terbaru? Oh Udah. iya, ini dia. Jadi kalau kode programnya udah diupdate menggunakan link yang sudah kau saya kirimkan tadi, Arwin perlu melengkapi kode program yang ada di sini. Kita perlu cek dulu dari atas Arwin. Dicek dari paling atas. Nah, ini masih banyak sekali yang kurang. Kita akan lengkapi ya, seperti image background, lalu image palette, image hero, Walah. image enemy, dan lain-lain ya. Oke. Dari atas boleh dicek lagi ya Arwin ya, itu masih banyak sekali yang kurang. Jadi kalau kodenya nanti nggak ada keterangan error atau nggak ada output yang muncul, artinya teman-teman bisa cek ulang lalu kita lengkapi dulu teman-teman ya. Karena kodenya yang kau usah berikan ini belum versi untuk lengkap sekali gitu ya. Jadi ini Kalau udah versi yang musik keempat play tapi itu belum lengkap. Fire OGG ya? Iya betul. Jadi nanti pakainya file.ogg gitu. Di sana ada file suaranya, Arwin. Kalau sudah ada, boleh pakai yang ada ya. Atau Oh, kalau Arwin punya file suara, nggak ada ya? belum ada. Coba kita cek dulu punya Arwin. Di sebelah kiri itu ada file ogg sepertinya. Ah ini ada fire.ogg punya Arwin. Kemudian ada Udah space.ogg. ini. Iya, tapi belum Oh, bisa udah satu. dimainkan. Iya, nggak bisa dimainkan. Kalau di Algo Python Berarti biasanya cara nggak namanya bisa. gimana? Nah, kalau untuk nambahinnya, kita bisa langsung panggil aja di dalam gamesnya, di dalam Oh, kode programnya, langsung disebutin. Ya, namanya Fire OGG ya? fire.ogg. Iya, betul. Gitu, Arwin. Fire.ogg. Ini Kemudian, juga apa tuh? eh, image nah, image ballet, itu betul. apa? Indentasinya itu apa? Ya, Halo? halo, oke, halo. Ya, Astaga. Lagi-lagi. nge-lag lagi Adrian. Nge-crash lagi Zoom-nya. Crash lagi. Mungkin Adrian tadi belum di restart hari ini. Tadi udah di shutdown belum Adrian hari ini? Belum. Udah, Masih sleep udah lah. aja. Kenapa itu Adrian? Sering ya, sering banget nih nge-crash. Semoga aman ya Adrian ya. Nanti kalau nge-crash lagi boleh disampaikan. Aman kok, ini tadi kita lagi bahas ya. Adrian boleh dibuka dulu platform Algo Python-nya ya. Yes. Oke, Ken. Aku, Halo. aku udah share. Mau izin live bentar, mau ganti komputer. Oh, oke, boleh, boleh, Ken. Ya, mau ganti dulu, boleh. Hero Aku udah Nah, ING nanti masuk Hero lagi ya, itu Ken ya. hero PNG ya kak? Untuk Arwin, ya namanya Hero itu sepertinya file gambar ya? Betul, Arwin. Oh, hero File itu yang gambar. mana? Iya. Hero sepertinya di sini nggak ada Hero. Kita bisa pakai file yang sudah ada. Kalau Hero itu punyanya Kak Oxide sepertinya ya. Untuk file gambarnya bisa pakai yang tersedia di sini, Arwin. Ya, kalau file gambar biasanya bisa kita cek tuh. Ada Oke. kok itu berarti. Iya, boleh pakai yang ada di sana ya. Kemudian punya, ini ada rekomendasi dari Dila nih. RAM-nya kurang kali ini, aku buka Zoom dan VS Code doang pakai 8 GB. Oh iya, dan WhatsApp. Oh mungkin tuh ya Adrian. Kemungkinan RAM-nya yang kurang, Adrian nih kata Dilan.
Maybe ya bisa jadi itu. Aku aku RAM-nya udah 8. Udah 8. 8 itu buat buka apa aja nih, Adrian? Sekarang lagi buka apa aja nih tabnya? Eh Zoom, terus apa lagi? YouTube Studio, Mm-mm. ini Terus? Python Studio Code, Mm-mm. Microsoft. Ini apa sih nih? Microsoft Edge, nggak tahu kenapa. Microsoft Edge. Aku mau pakai Ah, Google tapi kena nggak tahu kenapa malah jadi Microsoft Edge. Bingung aku. ah. Ini karena langsung diklik linknya. Biasanya kalau di Windows langsung direkomendasiin ke Microsoft Edge. Kalau kita klik link dari Zoom, ya. Kalau Adrian mau pakai Google Chrome, bisa di copy linknya, terus kita buka di Google Chrome, gitu Adrian. Ya, Ya, karena uh-uh, aku juga buka Google Chrome bisa. buat ini apa pelurunya Oke. Nah dan yang itu dia lain-lain. Adrian. Yang kemungkinan karena ada beberapa tab tuh Adrian, jadi agak nge-crash ya. Satu doang, satu doang, satu doang. Hafsa ini ada yang Oke. ditambah lagi nggak? Oh ya, Yang di Adrian. barisan Oke, Arwin, tunggu 20-an. sebentar ya. Untuk Juga nih berapa baris lagi? ke berapa lagi yang perlu ditambahkan? Kita cek dulu. Di baris awal Ini masih udah ada bener yang ya, kurang, yang ini. Arwin. Kita scroll. Yang ini sudah benar ya. Di paling atas tadi ada yang kurang, Arwin, sepertinya. Coba scroll ke atas. Coba dicek di baris ke-6 dan 7, Arwin. Ada win dan lose itu belum ada keterangannya ya. Boleh ditambahkan, Arwin. Win dan juga lose. Tambahnya apa namanya? Teksnya bebas ya. Kalau dia menang mau dikasih ucapan selamat, Oh congratulations, iya, atau you win atau apa gitu. Bebas ya, boleh. Arwin bila bisa ditambahkan untuk teksnya atau stringnya. Kemudian dari teman-teman yang lain yang masih terkendala siapa lagi teman-teman boleh disampaikan nih. Nah, coba dari Naira, apakah sudah bisa membuka platform Algo Python-nya? Naira, ya, masih ingat username sama passwordnya nggak nih, Naira? Boleh masuk ya, kalau sudah bisa dibuka di lesson yang game shooter ya. Jadi nanti kita buka Visual Studio Code file Python game shooter punya Naira. Ya, kemudian untuk Jeremy, ya, Jeremy, apakah ada kendala Jeremy? Apakah sudah bisa membuka platform Algo Python-nya? Sudah, Mas. Sudah bisa. Oke, tadi untuk kode programnya apakah sudah bisa diakses yang baru saja Miss kirimkan tadi? Belum. Nomor Belum. Oke. Coba Jeremy boleh klik link yang Miss kirimkan, kemudian bisa Belum. dibuka. Di sana Belum. ada kode program referensi yang Miss kirimkan di sana ya. Tapi dia Ya. masih belum yang versi lengkap Jeremy. Jadi tugasnya Jeremy dan teman-teman adalah mempelajari, melengkapi dan juga memperbaiki yang error. Seperti itu ya Jeremy ya. Nah, boleh Oke, dicek Mas. dari baris awal ya, terutama string-string tadi yang kau usah kirimkan tadi. Oke. Gitu ya, Jeremy boleh dicoba dulu. Nanti kalau Oke. masih ada kendala boleh disampaikan. Oke. Oke. Ya, siap Jeremy. Kemudian untuk Denis, Denis apakah sudah bisa? Oke, coba kita lihat. Oh, ini share screen-nya masih tertutup nih, Denis. Denis, apakah sudah bisa membuka Algo Python-nya? Untuk share screen-nya masih belum bisa tadi, sepertinya punya Denis ya. Ah, ini sedang di share screen ulang. Oke, kita tunggu dulu. Nah, Denis bisa sambil dicoba ya, dibuka platform Algo Python-nya nih masih belum kelihatan. Oke, sambil menunggu Dennis, kita coba tanya. Ini Ken udah bisa join lagi nih. Halo, Masih halo, ke pause ya, Kak? Ken. Iya, betul. Punya Dennis masih ke pause tadi. Untuk share screen-nya masih hitam gitu nih, Dennis. Di tempat oh, Kausa, kenapa ya masih hitam? Coba kita cek dulu. Yang lainnya, punya Abbas masih pause juga. Kalau punya Adrian udah kelihatan. Kalau punya Dilan udah kelihatan juga nih. Kenapa itu? Penyebabnya Kausa juga kurang tahu nih, Dennis. Coba boleh di-share screen ulang lagi ya, Denis. Ya, Bro. Kemudian ya untuk siapa lagi ya yang belum Kak Osa tanyain? Edsel bagaimana nih progresnya? Apakah ada kendala Edsel? Apakah sudah bisa membuka platform Algo Python-nya? Nah, Edsel boleh buka Algo Nova-nya ya, Algo Python-nya, kemudian nanti bisa oh enggak Kak, kenapa itu Edsel? Ada kendala.
belum bisa buka atau nggak ada kendala maksudnya nih Etsul? Enggak Kak nih, nggak ada kendala atau nggak bisa buka nih Etsul? Oke, coba Etsul boleh confirm lagi ya. Etsul kalau ada kendala boleh disampaikan sama Kak Oksa ya, supaya nanti bisa Kak Oksa bantu untuk menjelaskan pengerjaannya. Maksudnya nggak ada kendala Kak. Oke, oke. Maksudnya nggak ada kendala ya. Aman ya, Ansel ya. Oke, thank you, Ansel. Kemudian untuk Ken udah join lagi nih. Halo Ken, sudah bisa masuk lagi? Tadi kan sepertinya ganti device ya, ganti device nih. Nah, untuk device yang sekarang apakah sudah bisa diakses Algo Python-nya punya Ken? Bisa, Miss. Sudah bisa? Oke. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Ken boleh sambil di share screen ya supaya Miss bisa jelaskan juga kalau ada kendala nanti Miss bisa berikan rekomendasinya untuk pengerjaannya Ken. Gitu ya. Ini Oke. sama kode seperti kemarin kan? Ya, betul. Pengerjaannya masih di tempat yang kemarin, Ken ya. Tapi hari ini kita melengkapi untuk finishing ya. Jadi nanti kita tambahin kode-kode program bagian ketika balet terkena musuh, maka musuh akan menghilang, kemudian skornya akan bertambah gitu. Jadi nanti boleh dicek pada link yang tadi Miss kirimkan, apakah sudah bisa diakses oleh Ken? Belum, soalnya Belum. ini chat baru. Oke, coba Miss kirimkan lagi ya untuk Ken nih. Nanti bisa diakses di chat Zoom untuk Ken karena baru saja tadi chatnya baru ya terhapus berarti muncul lagi. Nah ini sekarang sudah Miss kirimkan lagi. Ken bisa lihat di chat Zoom, boleh diakses ya. Kemudian itu ada kode referensi tapi masih belum lengkap banget ya Ken ya. Jadi nanti tugasnya Ken adalah menambahkan, kemudian memperbaiki ya, terutama pada bagian string. Ya, jadi nanti Ken bisa cek pada bagian string mulai dari baris yang paling awal itu ya, ada string-string yang perlu ditambahkan. Ken bisa cek lagi di sana. Oke? Oke, Miss. Oke, siap Ken. Kemudian untuk Naira, apakah sudah bisa untuk membuka Algo Python-nya, Naira? Ya, Naira sepertinya tadi masih ada kendala nih. Coba sekarang apakah sudah ada update dari Naira? Naira boleh dicoba buka platform Algo Python-nya ya. Kemudian ini linknya sudah dikirimkan lagi supaya Naira bisa mengikuti referensi kode yang terbaru ada di chat Zoom. Nah, ini bisa di Oh, udah kok. Oke, udah bisa. Oke, Naira sudah bisa ya. Thank you, Naira. Nah, kalau udah bisa, Naira boleh cek dulu untuk referensi yang Kak Elsa kirimkan tadi. Masih ada beberapa yang kurang lengkap. Bisa dilengkapi ya, Naira. Oke. Kemudian untuk Denis Abbas. Nah, apakah ada kendala dari Abbas dan juga Denis? Coba kita lihat satu persatu. Dari Abbas dulu, nanti Denis gantian. Oke, Abbas. Oke, sudah bisa buka platform ya, Abbas. Kemudian, apakah sudah ditambahkan? Oke. Oh iya, sudah ada you win, you lose, lalu ada space OGG, fire OGG, kemudian ada file-file gambar. Oke, nah ini coba kita play dulu nih. Apakah sudah bisa punya Abbas? Oh iya, keren. Udah bisa. Coba kita tambah tembakan. Udah bisa juga. Oke, bagus, Abbas. Udah bisa ya, you win. Oke, keren. Nah, itu dia. Oke, berarti punya Abbas sudah bisa jalan ya. Artinya Abbas sudah paham nih bagaimana caranya memperbaiki kode yang kurang lengkap. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Abbas bisa eksperimen untuk mengganti elemen-elemen sprite ya, file-file gambarnya atau dari file gambar background dan juga file suaranya. Nah, Abbas boleh modifikasi dari sana terlebih dahulu ya, dari segi desain. Setelah kita rekomendasikan desain ya, nanti Abbas bisa lanjut untuk pembuatan modifikasi algoritmanya ya, untuk tombol-tombolnya atau untuk yang lainnya boleh ya, warna dari tulisannya dan lain-lain. Oke, Abbas boleh lanjut ya. Keren, good job Abbas. Nih, Abbas sudah bisa. Kemudian ada pertanyaan dari Arwin nih. Saya Kak habis sesuatu laptop. Oke, Arwin. Arwin, apakah ada kendala untuk laptopnya?
Arwin sudah masuk lagi nih. Sepertinya Ya tadi Kak, Arwin start laptop ya. Sudah bisa Arwin. Oke. iya tadi suaranya Oh, hilang-hilang. suaranya Balik lagi. hilang-hilang. Oh, oke oke Arwin. Untuk Ini kendala Kak, teknis ya apa ada nih? yang belum bisa. Oke. Yang masih belum bisa di bagian mana Arwin? Coba boleh dicek lagi nih. Boleh di share screen ya Arwin. Oh iya Kak, bentar. Oke. Nah ini sambil Kak usah lihat dulu dari Denis ya, Kak usah lihat untuk filenya punya Denis sepertinya di sini ada keterangan apa nih Denis? Unexpected indentation. Nah ini untuk indentasinya. Ada indentasi di baris keberapa saja? Di baris ke 179. Coba kita cek dulu Denis. Baris 179 itu display dot update-nya sepertinya kita buat sejajar di sini ya. Display dot update-nya kita buat ya sejajar dari sini. Kemudian, nah ini display dot update-nya kita hapus spasinya aja tuh. Ya, betul ya. Oh, bukan di sana. Bentar-bentar. Ini seharusnya sejajar dengan if ya. Display dot update ini sejajar dengan if. Oh, sepertinya masih belum ada untuk if-nya di sana. Coba-coba kita cek dulu, Denis. Winwit sudah ada. Oh, ini ada looping. Loopingnya perlu ditambahkan dulu, Denis ya. Boleh dicek lagi. Itu sepertinya masih ada bagian yang belum ditambahkan oleh Denis ya. Bisa dicek lagi, Denis, terkait indentasi dan juga kode programnya yang masih kurang lengkap nih. Nah, ini kemungkinan besar di indentasi dan juga kode program yang masih kurang lengkap ya, punya Denis. Kita bisa cek-cek lagi, terutama di baris 179 nih. Karena ada keterangan seperti ini di sana. Oke, kita cek dari atas saja yuk, Denis ya. Dari atas kita coba cek dulu ya. Sepertinya dari atas itu sudah ada library yang dihubungkan oleh Denis ya. Udah ada Pygame, kemudian modul random. Oke, sudah lengkap. Kemudian berikutnya kita buat untuk variabel-variabel yang menyimpan teks font ya. Jadi ada font, win, loose. Apakah sudah ada? Ah, belum ada nih. Coba kita cek. Mana tuh? Kita scroll lagi ke atas, Denis. Nah, masih belum ada file-file, bukan file, tapi adalah variabel. Variabel-variabel yang menyimpan untuk teksnya, teks menang dan kalahnya. Nah, atau sudah ditambahkan nih punya Denis. Coba kita cek lagi di sini. Sebelum kita menambahkan yang mixer itu ya, di sini kita gunakan font satu, kemudian win dan lose. Nah, ini contohnya yang ada di referensi yang Kak Usa kirimkan tadi, Denis ya. Denis, apakah sudah bisa akses? Coba kita lihat. Nah, itu Denis. Oke, sudah kelihatan ya Denis ya. Coba Denis lihat di sini. Ini ada beberapa variabel yang menyimpan sebuah teks dengan font tertentu, ukurannya kita tentukan juga. Lalu warnanya. Nah, ini contohnya kalau seperti ini adalah angka pelet RGB. Jadi ada warnanya yang terdiri dari 3 angka itu ya untuk menang dan juga kalah. Lalu ada font satu. Nah, ini ada fontnya. Ini masing-masing kita simpan di dalam sebuah variabel, Denis ya. Boleh ditambahkan untuk penulisan variabel-variabelnya. Nah, ini untuk menambahkan teks pada menang dan kalah. Oke. Terus punya saya nggak bisa, oke. Punya Adrian nggak bisanya di mana nih? Coba. Nah, Denis boleh cek lagi ya untuk kode program berikutnya. Setelah itu masih ada bagian-bagian lainnya sepertinya yang masih kurang ya. Denis bisa cek lagi sambil Kak usah keliling dulu. Punya Adrian mana nih? Oh, belum di. Oh, sudah di share screen ya. Adrian. Nah, ini dia Adrian. Oke, ada keterangan str argument to must be str not tuple. Oh, jadi di sana ada keterangannya yang belum string, bukan tuple. Ya, dia bukan sebuah tuple tapi sebuah string. Ada di baris keberapa, Adrian? Keterangannya. Coba kita cek dulu. Ini bukan line Iya, 52. betul, baris ke-52. Kita coba scroll ke bawah, Adrian. Jadi kita cari baris 52. Ini. Nah, itu dia. Class player bukan kita sebut dengan rocket
rocket.png. Nah, jadi tidak perlu ditambahkan rocket.png di sana. Kenapa? Karena hanya menyebutkan definition class player. Jadi rocket.png-nya bisa dihapus saja, Adrian. Oke, nah itu dia. Jadi Jadi untuk gini dong. iya, betul. Seperti itu aja. Bukan seperti ini, tapi ada sesuatu yang ditambahkan ternyata. Sorry ya, karena kelas player ini adalah bukan kelas utama, dia adalah kelas turunan. Kelas turunan dari siapa, Adrian? Kelas player ini adalah kelas turunan dari kelas yang ada di paling atas. Coba kita cari pelan-pelan ke atas sedikit. Kelas pertama. Nah, ini dia. Namanya apa? Kelas game sprite ya. Nama kelas utamanya adalah kelas game sprite. Artinya, Adrian perlu menyebutkan game sprite di dalam player. Nah, jadi Adrian bisa tambahin di sini di baris ke-52. Kita tulis game sprite ya. Oh, Nah, artinya dia adalah kelas turunan dari game sprite gitu cara bacanya. Oke, ya Adrian boleh lengkapi ya. Kemudian untuk game ya game dot sprite ya harusnya. game sprite kita samain game sprite tanpa Oh, dot. nggak ada Iya, titiknya. Kirain iya ada. betul. Nah, gitu Adrian. Kemudian ada chat lagi dari Jeremy, punyaku masih error miss bagian 89. Oke, coba Jeremy, boleh kita lihat share screen dari Jeremy. Boleh di share screen dulu Jeremy supaya Kak Oksa bisa lihat ya untuk kendalanya Jeremy. Kemudian tadi untuk Arwin dan Denis sudah mulai dikerjakan ya. Coba kita sambil lihat Jeremy dulu ya, teman-teman. Oke, ini untuk Jeremy ada keterangan errornya di baris ke berapa nih? 89. Kita coba cek. Di sana sepertinya sudah ada. Oh, ini dia. Ini typo ini untuk Jeremy boleh dihapus saja ini. From Pygame import image transform itu seharusnya kita tulis di paling atas ya. Biasanya kita tidak perlu menambahkan seperti itu. Boleh di delete aja. Oke, coba kita play lagi. Ya, Jeremy boleh di play lagi. Ada keterangan apa di sana? No file. Oh ya, masih ada yang kurang lengkap, Jeremy. Coba kita scroll dari atas. Kita cek dulu satu persatu dari atas. Oke, kita cek. Ini dia, Jeremy. Di sini mulai dari atas, ini win masih kurang teksnya ya. Win-nya harusnya mau ditambahkan apa, Jeremy? Apakah congratulations atau you win ya? Atau selamat. Nah, boleh ya. Untuk Jeremy bisa tambahkan teksnya di sini di dalam tanda petik. Kemudian untuk lose ya, untuk kalah mau ditambahkan teks apa? Nah, ini boleh dilengkapi Jeremy. Kemudian nanti kalau sudah di sana boleh dilengkapi di sini ya Jeremy di baris ke-18 hingga 22. Ini ada file image background, itu variabel yang menyimpan file gambar yang mana. Nah, nanti Jeremy bisa lengkapi file gambarnya di dalam tanda petik ini. Gitu ya, masing-masing ada gambar yang kita sebutkan di sana. Ada file gambarnya, file image-nya. Oke, gitu ya Jeremy. Kemudian, Oke, makasih, kemudian Miss. iya sama-sama Jeremy. Oke, semangat Jeremy. Kemudian kau akan keliling lagi melihat progres dari yang tadi masih terkendala nih. Arwin, nih, bagaimana Arwin? Arwin apakah sudah Ini bisa? Kak, nggak tahu mana yang ditambah lagi, Bing. Ini. Ya, coba kita scroll dari atas Arwin. Ada lagi yang mana nih yang masih belum lengkap? Coba kita cek ya. Dari atas, paling atas sudah Ini ditambahkan. udah. Oke, sudah ya. Kemudian kita scroll lagi pelan-pelan. Mm-mm, ke bawah Miss. lagi. Oke, ya Adrian, tunggu sebentar ya. Ini yang ini Ya. apa ini? Ah, Diisi ini apa? dia. Untuk set captionnya. Nah, untuk set captionnya ini caption windownya. Windownya mau dikasih games apa namanya. Nah, Arwin bisa Oh, tambahkan ya. Apakah games shooter, ya, shooter game, atau yang lainnya. Boleh. Kasih judulnya oke nih. udah. Dah. Oke, Ini lanjut lagi ya. berarti udah. Next. Berarti ini udah juga ya. Ya, itu sudah ada. Miss, kemudian score. Kalau sudah, coba kita play, Arwin. Kita coba play. Oh, nggak ada lagi ya. Iya, coba dicek dulu ya, di play dulu. Kalau sudah bisa muncul outputnya, berarti sudah berhasil, Arwin. Kalau masih belum berhasil, artinya masih ada yang kurang. Nah, boleh dicek lagi, Arwin.
Oke, apakah sudah bisa? Ini udah bagus. Bentar, bentar. Tak refresh dulu Oh terminalnya. ya, boleh di refresh dulu ya. Sambil Kak usah keliling-keliling dulu. Oke, tadi yang bertanya siapa nih? Oh, ini udah Adrian. keluar, Kak. Ah, udah muncul. Muncul apa di sana, Arwin? Muncul aplikasi? Ada keterangan. Oh, musik Fire.ogg. play. Iya, ada keterangan baris ke-14. Fire.ogg itu di baris ke-14. Nah, musik play. Oh, oke oke. Tunggu sebentar. Musik play player.ogg itu di baris ke-14 ya. Di baris ke-13 sudah disebutkan ya sama Arwin ya. Ada space.ogg. Oke. Kemudian kita Bedanya coba Space cek. sama Fire apa? Nah, untuk playnya nggak perlu ditambahin tanda petik gitu. Ya, bedanya apa, Oh, Arwin? Bedanya space dengan fire. Untuk space itu file suara yang berbeda dengan yang fire. Kalau fire sebenarnya suara tembakan. Fire.ogg. Nggak perlu disebutkan, Arwin. Untuk baris ke-14 Oh, cukup play, kurung buka, kurung tutup aja. Nah, seperti itu, Arwin. Nah, sudah di play lagi, kita lihat hasilnya. Ada keterangan apa di sana? Oh, itu sepertinya ada yang kurang. Untuk backgroundnya dikasih apa ini? Nah, ini kurang lengkap nih, Arwin. Image, itu apa? background, ya kita sebutkan nama filenya dalam format apa, Arwin? Apakah .png atau Oh, .jpg? Ya, kita samakan persis seperti yang ada di sini. Nama filenya apa di sana? Arwin menggunakan yang mana? oh yes. Iya, Berarti yang mana? disamain nama Full. filenya ya. Mau pakai file gambar yang mana? Apakah file galaxy.jpg? Nah, ini Oh, kalau mau Galaxy pakai mana? yang Ah, ini tersedia, berarti. ya boleh ditulis galaxy.jpg Berarti. ya. Nah, itu. Jadi kita Oh, oke, sebutkan oke. nama filenya ya. Oke, udah ketemu ya Arwin ya. Untuk yang error. Kemudian untuk Dennis tadi ya, kalau usah mau lihat Dennis. Setelah itu Adrian ya, tadi ada kendala nih. Dennis, ada keterangan apa di Oh, sana? hilang-hilang ya, Kak? Oke, Arwin, bagaimana? Masih hilang? Ini Oh ya, hilang-hilang jendela. masih hilang-hilang. Coba Arwin boleh cek lagi. Sepertinya masih ada yang kurang. Tuh, masih ada yang kurang lagi. Untuk update-nya ya, bleed-nya boleh disandingkan Bulat. gini ya. Arwin bisa sandingkan kanan kiri, samping kanan kiri antara referensi dari Kausa dengan referensi yang sedang Arwin kerjakan gitu. Supaya nanti bisa melihat ya perbedaannya di bagian mana. Gitu ya Arwin ya. Oke. Nih. Kemudian untuk Dennis tadi ada keterangan score is not defined. Kita coba cari dulu di baris ke 137. Dennis ya, baris 137 ada score. Ya, score belum terdefinisi nih. Artinya ya, untuk score perlu kita Udah, definisikan terlebih dahulu. udah. Oke, Arwin, tunggu sebentar ya. Untuk Dennis Oh nih. ya, Kak. Iya, oke. Ya, Dennis definisikan dulu skornya nih. Kita coba cari dulu skornya. Ada di atas sepertinya ya. Kita coba cari-cari dulu nih. Di baris keberapa yang ada skornya. Oke. Score sama dengan 0 awalnya. Ah, belum didefinisikan sepertinya. Oke, kita buat definisi variabel-variabelnya ya. Nah, di sini Denis perlu definisikan score sama dengan 0. Kemudian ya, goal sama dengan tujuannya ketika mendapatkan berapa nilai, berapa skor nih untuk punya Denis. Kalau tadi punya Kausa, contohnya adalah 10. Jadi kita buat goal sama dengan 10. Ya, kalau mau lebih banyak juga boleh ya. Nah, untuk Dennis bisa tambahkan goalnya sekian. Oke, sudah. Kemudian loss-nya, kita buat juga loss-nya. Nah, di sini Dennis bisa tambahin loss sama dengan 0 ya. Loss-nya nulisnya LOST. Loss gitu. Jadi ada miss-nya. Loss gitu sama dengan 0 ya. Untuk loss-nya sama dengan 0. Kemudian maximum loss-nya kita buat max underscore loss gitu ya. Max underscore loss sama dengan maksimumnya berapa nih punya Denis. Kalau punya Kak Osa tadi contohnya 3. Jadi kalau ada miss 3 enemy ya yang tidak
terkena, maka akan kalah gitu. Kalau mau dibuat angka lebih juga boleh. Nah, di sini sudah ada ya, angka 3. Oke, boleh. Lanjut lagi. Kalau sudah kita coba play, Denis ya. Ada keterangan apa? Wow, udah bisa, udah muncul ya, Denis. Kita lihat dulu. Oh, ada gambar enemy yang berbeda di sini ya. Ah, ini Denis. Coba kita play ulang. Agak nge-lag ya tadi. Oke, sepertinya masih cepat ya, belum ada jeda. Coba kita cek scroll ke bawah, Denis. Kita kasih delay-nya dulu. Kalau nggak ada delay, nanti dia terlalu cepat gerakannya. Nah, oh sudah ada time delay ya, sudah ada time delay. Kemudian, oke, ada if score, create window. Ah, ini urutannya sepertinya ada yang terlewati nih ya, punya Denis. Untuk create window-nya ada di baris keberapa seharusnya? Denis, coba kita cek ya. Create window itu sebaiknya kita tulis di awal ya untuk window-nya. Coba kita cari lagi di referensi. Create window. Nah, itu ada di barat sprite class ya, create window. Ada di bawahnya. Sebelum create sprites. Nah, kita cari lagi ke bawah. Mm-mm. Nah, ini punya Jeremy hero yang bagian seperti apa, Miss? Hero. Oke, tunggu sebentar. Nih, Jeremy yang dimaksud hero yang mana itu, Jeremy? Nah, Jeremy boleh tunjukkan sama Miss ya, hero yang di baris keberapa ya. Kemudian kode yang mana boleh ditunjukkan. Oke. Nah, ini punya Dennis ya. Boleh dicek dulu apakah udah ketemu untuk create the window. Oke. Kita scroll pelan-pelan aja, Denis ya, pelan-pelan. Nanti ada create the window. Ya, untuk win width-nya sama dengan 700 ya. Kemudian win height-nya kita buat 500 pixel. Scroll lagi pelan-pelan ke bawah. Pelan-pelan lagi, dikit lagi. Oke, lagi. Masih belum muncul. Ah, ini dia, create the window. Ini Denis create the window itu munculnya di sini, Denis ya. Nanti Denis bisa taruh urutannya. Dia ada di setelah balik sprite class ya. Create the window-nya ada di sini. Jadi ada urutannya, Denis ya, untuk sequence-nya. Jadi ada urutannya mulai dari pembuatan sprite terlebih dahulu ya. Balik sprite class baru. Setelah membuat class kita definisikan window ya. Jadi setelah kelas kita buat window-nya. Gitu ya. Nanti Denis bisa cek lagi kodenya pada Argo Python. Nah, boleh dilengkapi, diperbaiki urutannya, Denis. Nah, sementara itu dulu, Denis ya. Kemudian setelah itu boleh dicek lagi. Ya, setelah kita play, sepertinya tadi punya Denis sudah bisa muncul ya. Cuman untuk gamesnya dia terlalu cepat. Jedanya dia terlalu cepat. Nah, ini boleh dicoba lagi, Denis. Oke, punya Arwin ada keterangan, Kak ini masih belum bisa nembak. Oke, mungkin ada keterangan yang kurang pada bagian untuk looping looping permainannya, Arwin ya. Untuk Jeremy, hero yang bagian seperti apa, Miss? Berisi 21 image hero karakter, Miss. Baris 21 image hero karakter. Coba kita lihat Jeremy, boleh di-share screen dulu Jeremy. Oke, ini punya Dilan, apakah ada kendala Dilan? Namun kali ini Lihat. banyak Aman, Dilan? Oke, sudah bisa ya. Sepertinya Dilan sudah bisa menambahkan kodenya yang kurang. Ini punya Jeremy ya. Untuk image hero, Yes. oke, ini untuk karakternya. Itu adalah playernya ya. Jadi playernya. Jadi untuk pemainnya mau pakai gambar yang mana Jeremy? Misalnya kita mau pakai yang roket. Nah, kita bisa pakai yang rocket.png itu. Yang ini dia, rocket.png. Gitu ya. Oke, nah itu dia. Boleh disebutkan nama filenya ya, Jeremy? Oke, sip. Kemudian tadi Adrian Makasih, manggil Miss. Miss nih. Iya, sama-sama, Jeremy. Adrian ada yang mau ditanyakan? Punya saya nggak bisa. Masih belum bisa. Keterangannya apa di sana? Di baris ke-99, Eh, Adrian. Baris ke-99 ada keterangan apa itu?
Baris 99. Enemy takes no argument. Ah, dia kurang. Ada yang kurang nih punya Adrian. Baris 99 itu enemy image Rendin. Kemudian, oke. Nah, ini untuk baris ke-99, Adrian boleh bandingkan dari referensi punya Miss ya. Coba, perbedaannya apa punya Miss dengan punya Adrian? Udah ketemu belum Adrian? Hmm? Jangan-jangan ada yang kurang loh ya. Coba dicek lagi Adrian ya. Untuk baris yang tadi yang Miss tunjukkan. Gitu ya. Sih ya. Kemudian, Adrian boleh dicek dulu. Punya Arwin udah bisa nih, cara biar bisa auto gimana ya auto nembaknya. Oke, maksudnya Arwin auto nembaknya itu bagaimana? Kalau untuk nembaknya tadi Arwin apakah sudah bisa diklik tombol spasinya yang ada di keyboard punya Arwin? Apakah Untuk tombol spasinya apakah sudah bisa diklik? Ketika diklik bisa ini? muncul, oke sudah berhasil ya. Berarti kalau mau dibikin auto nembak itu yang seperti apa yang dimaksud Arwin? Auto nembak. Kayak nggak harus mencet satu-satu gitu. Oh, kalau nggak mencet satu-satu berarti berarti nanti Arwin bisa perbarui untuk loopingnya ya. Jadi untuk definition shootingnya yang pada untuk menembak itu, nah Arwin bisa buat modifikasinya gitu ya Arwin ya. Looping itu Boleh dicoba. bagaimana ya? Looping itu yang pada bagian bawah ya. Di bagian bawah itu ada looping permainan. Nah, nanti Arwin bisa Astagfirullahaladzim. modifikasi di sana gitu. Jadi supaya untuk balletnya bisa munculnya berkali-kali gitu, ya bisa auto gitu untuk Arwin ya. Oke Kak, Iya, makasih. Oh, sama-sama. looping rush gini ya. Iya, ada looping gamenya. Oke, Denis, apakah sudah ada progres Denis? Coba kita coba play Sudah lagi bisa. Denis. Kita lihat ya, kita play. Kita coba play di sini. Masih belum bisa muncul nih sepertinya. Untuk jendela aplikasinya apakah sudah bisa diklik? Kita coba klik lagi Denis. Miss, Kursornya Denis masih diem nih. Oke, gimana Adrian? ini saya kosongin nggak sih? Untuk balet ini merupakan kelas turunan. Jadi kita isi kelas balet itu merupakan kelas turunan dari game sprite. Jadi ditulis game sprite di dalam tanda kurungnya gitu. Nah, jadi ada Oke. game sprite. Ini juga ya enemy. Iya, kayak tadi. Iya, jadi untuk kelas ballet, kelas enemy, kelas player itu masing-masing merupakan kelas turunan dari game sprite ya. Jadi kita tambahkan game sprite di dalamnya, Adrian. Oke, gitu ya. Hmm. Akhirnya bisa. Udah bisa. Ternyata gitu sebabnya. Iya. Nah, ini Miss coba buatkan referensi Siap, siap, versi siap. lengkap dulu ya teman-teman ya. Karena waktunya udah mepet ya. Misalkan buatkan referensi versi lengkap. Nanti teman-teman yang masih terjadi error, silakan bisa dicek lagi pada link yang sama, tapi ini Kak Osa berikan versi lengkap. Nah, ini udah yang lengkap banget. Jadi silakan teman-teman bisa cek lagi pada link yang tadi ya, terutama yang masih terkendala. Nah, yang masih terkendala boleh diklik ulang pada Google Document link yang tadi sudah Kak Osa kirimkan. Ya, Denis boleh dicek lagi. Kemudian silakan Denis bisa buat pada file baru. Jadi bikin file Python baru aja Denis ya. Jadi yang semula biar tidak terhapus ya. Supaya Denis bisa bandingkan untuk bahan belajar ya. Antara versi sebelumnya dengan versi yang berikutnya gitu. Nah, contohnya seperti itu. Yang masih terkendala boleh dicek lagi di file yang sudah kau saya kirimkan. Di sana sudah versi lengkap ya. Jadi tadi ada beberapa yang perlu dilengkapi itu contohnya pada win dan juga lose ya. Jadi untuk win dan lose bisa ditambahkan teksnya. Misalnya you win dan juga you lose. Kemudian di bagian mixer music load. Nah ini kita tambahkan nama file musiknya. Ada space.ogg dan juga fire.ogg. Kemudian di bagian image untuk background, ballet, hero, dan enemy. Masing-masing silakan teman-teman bisa ditambahkan nama-nama file yang akan digunakan. Contohnya seperti ini, ada galaxy.jpg, ballet.png, rocket.png, dan juga ufo.png.
gitu. Kemudian berikutnya ada bagian-bagian string lainnya, silahkan nanti teman-teman bisa dicek lagi. Nah, ini untuk linknya ya, boleh disimpan terlebih dahulu ya, terutama yang masih terkendala, boleh disimpan linknya. Setelah itu bisa dibuat file baru ya, contohnya Denis bisa buat file baru di sini, file Python baru ya. Kemudian yang masih terkendala siapa lagi? Nih, selain Denis, coba ada lagi yang terkendala, teman-teman? Jeremy, Jeremy, apakah masih terkendala Jeremy? Edsel? Sudah bisa, Oke, sudah bisa. sudah bisa muncul. Ya, Lagi oke. ganti soundnya. Bagus, Jeremy. Oke, kalau sudah bisa boleh dilanjutkan ya untuk modifikasinya. Kemudian Naira, Ken ya, Ken, Edsel. Apakah masih ada kendala? Dilan ya. Kemudian Adrian, Saya, Arwin sudah ya, udah bisa ya Adrian ya. Arwin saya, udah bisa. Oh, saya, good. saya cuman ganti sound buat nembaknya malah jadi nggak bisa. Soalnya masih belum bisa. Ini mungkin untuk filenya MP3. Ya, karena MP3 ya. Jadi Adrian bisa convert dulu jadi file OGG ya, Adrian. Pakai converter online. Dari MP3 ke OGG versi yang free. Nanti bisa di Google, diklik aja. Dicari converter file MP3 to OGG gitu ya, Adrian. Hmm. Oke, ini ada chat dari Naira. No, good. Ye. Oke. Ya, udah berhasil ya, Naira. Sip. Mantap. Nanti boleh dicoba lagi modifikasinya, Naira. Kemudian Ken, ya. Abbas sudah. Kemudian Denis, ya. Denis, nanti boleh dibuat file baru. Kemudian Denis boleh buka lagi link referensi yang tadi. Ya, yang tadi sudah Kak Oksa perbarui dengan referensi yang versi sangat lengkap. Ya, jadi untuk file-filenya sudah Kak Oksa contohkan. Jadi tinggal kita coba running. Nah, setelah itu nanti Denis bisa belajar dengan cara membandingkan dari file Python pada shootergame.py dengan file Python yang baru saja Denis buat gitu ya, supaya nantinya bisa untuk referensi belajar. Oke? Oke teman-teman ya, sepertinya untuk hari ini kita sudah banyak belajar ya tentang apa nih? Coba kita minta suara dari siapa ya? Dari Arwin nih coba. Hari ini tadi kita Loh, sudah belajar tentang apa saja Arwin? Coba. Bikin game shooter walah pakai Oke, pantas. kita bikin game shooter. Kemudian Arwin belajar terus tentang apa lagi? nambahin bullet, Oke, sprite, ada bullet, ada sprite, pakai terus ada. Oke. pakai industri bullet.png kalau nggak salah. Oke, banyak ya. Tadi ada file-file Ya, gambar, ada file suara yang sudah Arwin tambahkan ya. Oke, terus bagus. nambahin Kemudian, indentasi-indentasi yang kurang juga. betul. Jadi ada indentasi yang kurang juga kita perbaiki ya. Tadi Arwin sudah berhasil ya. Oke, mantap Ya, Arwin. Terima kasih. Lanjut lagi sama-sama berikutnya. Kak. Iya, ada lagi teman-teman. Siapa nih yang mau mewakili? Kemudian dari Naira deh. Coba pengen dengar suara dari Naira. Ini udah lama nggak dengar suara Naira. Naira, hari ini kita udah belajar apa nih Naira? Yang menurut Naira tadi yang paling excited yang mana tuh Naira? Coba Naira boleh sampaikan ke Miss dan teman-teman di sini. Nih boleh dinyalakan audionya ya, biar kedengeran suaranya Naira. Mana nih suaranya belum kedengeran. Sambil nungguin Naira, kita tanya dulu ke Adrian. Adrian, hari ini kita udah belajar tentang apa aja, Adrian? Hmm, Mm-mm. Apa aja nih tadi? aja ya. Apa aja tuh? Yang tadi Adrian kerjain, kita bikin apa sih? Tuh. Bikin game Bikin apa? Game? game arcade. Iya. Kemudian yang dikerjakan Adrian hari ini bagian apa saja? Oh, Menambahkan file-file ya. ya Seperti tadi nambahin ada file. file gambar, file suara gitu. Nah, tadi Adrian bisa cek lagi terutama pada indentasi-indentasi dan juga file-file yang ditambahin tuh Adrian. Nah, nanti bisa dicek lagi ya untuk file kode referensi dari Miss. Oke, thank you Adrian. Ada lagi yang mau ditambahkan, Adrian? Musik, Enggak. oke, sudah cukup berarti ya. Ada lagi teman-teman, siapa lagi yang mau merangkum, yang mau bantu rangkum nih selain Arwin, Eh, Adrian, Naira ada problem tes tes. sama sama ini mikrofonnya ya. Oke ya, Adrian suaranya kedengeran kok aman deh. Ya Eh, teman-teman, mm-mm. Ada lagi yang tapi mau cuma kenceng disampaikan? ya.
Oke. Ah, ini punya Adrian Aneh. send musik ya sepertinya ya. Oke, nanti coba Miss cek ya untuk filenya. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup dulu untuk hari ini ya. Terima kasih banyak Edsel, Dilan, Denis, Arwin, Ken, Naira, Jeremy, dan juga Adrian dan teman-teman yang lainnya yang walaupun masih belum bisa join sore hari ini ya. Kita akan akhiri dulu lesson hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Kita Sa. ketemu lagi Terima minggu depan. kasih. Oke, terima kasih juga teman-teman. Boleh, Sampai Miss. jumpa. Boleh, Pak. Terima kasih, Miss. Bye. Oke, terima kasih juga teman-teman. Kita tutup ya. Bye. Dadah. Dah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Kita tutup ya.